Partai Demokrat bagaikan hilang di lamun ombak Koalisi Indonesia Maju. Dia sepertinya masuk tidak menambah, keluar tidak mengurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024 lancar, sukses, dengan memegang teguh prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sahabat BN, kita melihat Partai Demokrat bagaikan hilang di lamun ombak Koalisi Indonesia Maju. Partai Demokrat kelihatannya memang menyedihkan sekali di sana. Kenapa kita katakan demikian, sahabat? Saat ini tidak banyak yang menyebut Partai Demokrat di Koalisi Indonesia Maju itu. Tidak banyak. Dan yang menyedihkan sekali, di samping di Koalisi Indonesia Maju, Partai Demokrat sepertinya tidak banyak menjadi perbincangan dalam arti positif. Di luar pun sekarang ini harus kita akui, Partai Demokrat tidak lagi seperti dulu popularitasnya di tengah-tengah masyarakat di Republik ini. Kita tentu masih ingat ketika Partai Demokrat dengan pemimpinnya atau ketua umumnya AHY, ketua majelis tingginya SBY berseteru dengan Muldoko yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan AHY dulu. Popularitas Partai Demokrat sungguh melambung ke angkasa. Melambung. Di mana-mana orang menyebut Partai Demokrat. Di mana-mana orang bicara tentang Partai Demokrat. Di mana-mana orang sepertinya menggandrungi AHY. AHY waktu itu bagaikan lambang Partai Demokrat yang menjadi pusat kekaguman bagi seluruh anak bangsa ini. Tetapi kini sepertinya meredup. Dan malah sepertinya Partai Demokrat lupa atau luput dari perbincangan publik. Kita melihat juga yang amat menyedihkan sekali, tokoh besar, mantan Presiden Republik Indonesia 2 kali periode, Jenderal Bintang 4, pemegang titel doktor, dan sudah beberapa kali menjadi menteri, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono SBY, tidak tampak oleh kita di dalam struktur tim sukses Prabowo Gibran. Mohon maaf kalau kita keliru, tidak sempat terbaca oleh kita nama SBY
di dalam struktur tim sukses tingkat nasional Prabowo Gibran ini. Tetapi memang banyak juga yang lain mengatakan, informasi mengatakan tidak ada nama SBY di dalam struktur tim sukses tingkat nasional Prabowo Gibran. Nama sejumlah jenderal lainnya ada. Sebut saja Widodo AS, Agung Gumelar, dan sejumlah yang lainnya. Dan AHY yang Ketua Umum Partai Demokrat yang selama ini ketokohannya begitu cemerlang, bahkan dia sejak lama telah disebut-sebut sebagai calon kuat cawapres di dalam struktur tim sukses atau tim kampanye Prabowo Gibran hanya sebagai tim pengarah. Sahabat BN, memang harus kita akui, siapapun kalau dia datang kemudian tentu harus menuruti, harus rela untuk tidak menguasai tempat barunya itu. Sebab orang sudah lama berbuat di sana. Karena itu, menurut kita, jika saja dulunya di Partai Demokrat atau AHY bertahan di koalisi perubahan, kita yakin AHY akan bisa di sana menjadi tokoh sentral bagi koalisi perubahan. Dan AHY kita yakin bisa menentukan banyak hal di sana. Kenapa? Karena AHY itu di koalisi perubahan telah berbuat banyak sejak awal. Tetapi memang yang namanya politik, ya begitulah. Kalau saja waktu itu AHY berkenan menekan tensi emosionalnya demi elektabilitas partainya, demi perolehan suara bagi partainya pada pemilu 2024 nanti. Mungkin ceritanya akan lain dengan kondisi Partai Demokrat di dalam Koalisi Indonesia Maju sekarang ini. Dan kita yakin kondisi Partai Demokrat di dalam Koalisi Indonesia Maju sekarang ini terasa dampaknya oleh kader-kader dan konstituen Partai Demokrat di provinsi, kabupaten kota, kecamatan, sampai ke akar rumput. Kita yakin kondisi ini terasa oleh Partai Demokrat. Dan bukan tidak mungkin kondisi atau situasi yang terjadi pada Partai Demokrat di Koalisi Indonesia Maju sekarang ini bisa-bisa menyurutkan semangat kader dan konstituen Partai Demokrat di akar rumput dalam menghadapi pemilu 2024 ini. Sahabat BN,
Memang di dalam berpolitik yang harus dihindari emosi. Sama dengan di dalam permainan catur dan di dalam permainan bulu tangkis. Demikian juga mungkin di dalam permainan-permainan olahraga yang lainnya. Di dalam permainan tinju pun, petinju harus bisa mengendalikan emosi. Jika tidak, dia bisa terpental ke jurang kekalahan. Di dunia politik apalagi. Biasanya di dunia politik siapa yang terpancing emosi, siapa yang sulit mengendalikan diri, menahan emosi, dialah yang akan mengalami kekalahan. Sahabat BN, setidaknya kita sebagai rakyat biasa tentu prihatin melihat kondisi Partai Demokrat di koalisi Indonesia Maju saat ini. Dia sepertinya masuk tidak menambah, keluar tidak mengurangi. Sahabat BN, sekali lagi kita cukup prihatin tentunya melihat kondisi Partai Demokrat sekarang. Namun demikian, kita tentu tetap berdoa agar Partai Demokrat bisa bangkit kembali. Walaupun itu sangat sulit tentunya kalau dilihat dari kondisi sekarang ini bagi Partai Demokrat. Banyak hal tentunya yang mengkhawatirkan bagi kita. Partai Demokrat akan tergerus nanti suaranya dari hasil pemilu 2024. Contohnya, dulunya AHY benar-benar telah menjadi ikon bagi publik ketika dia berjuang habis-habisan melawan pengambil alihan partainya oleh Muldoko. Sekarang bagaimana pandangan publik, pandangan konstituen Partai Demokrat di akar rumput ketika AHY duduk bersatu bersama Muldoko. Bagaimana sekarang akar rumput Partai Demokrat melihat itu? Apakah dia akan mengatakan perseteruan Partai Demokrat AHY dengan Muldoko dulu itu hanya dagelan saja untuk menaikkan popularitas partai, untuk menaikkan popularitas AHY? Apakah itu pertanyaannya akan muncul dari rakyat? Demikian juga kita tahu jauh sebelum Partai Demokrat masuk ke koalisi Indonesia Maju, Partai Demokrat adalah oposisi yang sangat tampak begitu berani secara intelektual dengan analisa yang bagus melakukan kritikan-kritikan tajam terukur kepada rezim penguasa. Tetapi sekarang di saat-saat pemilu telah mendekati masa pencoblosan di TPS, tiba-tiba Partai Demokrat AHY dan SBY masuk ke lingkaran rezim penguasa.
bagaimana ini konstituen Partai Demokrat di akar rumput melihat. Bagaimana dia melihat ini? Dulu kita senang sekali melihat AHY, SBY, dan sejumlah tokoh Partai Demokrat yang kebanyakan dari anak muda itu mengkritik berbagai kelemahan yang dilakukan penguasa atau rezim penguasa dengan cara yang sangat intelektual, dengan analisa yang bagus. Namun tiba-tiba sekarang dia masuk ke sana, dia berkumpul di sana. Banyak lagi tentunya yang lain, sahabat BN, yang membuat konstituen Partai Demokrat terkejut, bertanya-tanya, dan tidak tertutup kemungkinan akan berpaling dari Partai Demokrat di saat mencoblos para caleg nanti di TPS. Demikian sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.